Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama Ustazah Asy di pembelajaran SKI. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita mulai saja pembelajaran kita. Kita masih melanjutkan pembelajaran pekan lalu. Di pekan lalu kita bahas tentang putra putri Nabi Muhammad SAW dengan Bunda Khadijah. Masih ingat ya? Oke, kita lanjut pembelajaran berikutnya. Nah, Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Al-Amin. 5 tahun sebelum beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, terjadi banjir besar melanda kota Mekah. Air mengenang menghantam Ka'bah hingga nyaris roboh dan rusak. Maka orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi bangunannya sebagai bukti perhatian mereka yang teramat besar terhadap kedudukan Ka'bah yang mulia ini. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya masing-masing. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu pilihan di sebuah tempat, lalu mereka pun merenovasi bangunan Ka'bah. Nah, ini Ka'bah ketika itu terkena banjir besar, hampir saja roboh dan runtuh ya teman-teman. Akhirnya semua kabilah berkumpul berdiskusi untuk membangun kembali Ka'bah sebagai penghormatan untuk tempat yang mulia ini. Suku Quraisy berselisih pendapat tentang siapakah yang berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar cemerlang yang mampu menengahi pertikaian di antara mereka. Semua kaum Quraisy, suku Quraisy, kabilah dari suku Quraisy merasa dirinya paling benar ya, hingga akhirnya Abu Umayyah ini menengahi pertikaian mereka, yaitu dengan cara menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu Safa, dan mereka semua menerima cara ini ya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa orang yang pertama kali memasuki pintu Safa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka mengetahui hal ini, maka di antara mereka saling membisikkan kata, "Dia adalah Al-Amin, dia Al-Amin yang dapat dipercaya. Kami ridho terhadapnya." Setelah beliau memahami persoalan yang terjadi, maka beliau meminta sehelai kain. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Kemudian beliau meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung-ujung kain tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil batu itu dan meletakkannya di tempat semula. Inilah cara pemecahan masalah yang sangat jitu dan diridhoi semua orang. Nah, sekian wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah selesai. Untuk kegiatan teman-teman berikutnya, kita tawaf yuk. Nah, biasanya kalau di tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah. Nah, sekarang kita untuk belajar tawaf ya, mengelilingi Ka'bah teman-teman. Caranya teman-teman siapkan kotak besar atau kardus bekas yang dijadikan sebagai contoh Ka'bah ya. Kemudian teman-teman menghafalkan doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, dibaca sebanyak 7 kali ya. Nanti teman-teman mengelilingi Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah dibaca sebanyak 7 kali. Lalu setelah itu teman-teman bisa videokan
hasil video teman-teman di GC. Saja tunggu ya. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.